Halo guys, alhamdulillah. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saya berada di Kota Bukit Tinggi. Ini di dalam kamar ponaan yang belum lama beberapa bulan lalu dapat pekerjaan di Jakarta ya. Jadi saya diizinkan untuk memakai kamar ponaan si Angka Mulia namanya, itu panggilannya Aan. Itu Aan kalau ada ya sejak sekarang umurnya udah 20 berapa ya, sejak usia belasan tahun ya, sejak SMP itu selalu jadi penyambut tamu itu kalau ada pejabat atau apa ya, ada kegiatan kegiatan budaya ya di Kota Bukit Tinggi ya, dia selalu kalau yang namanya acara udah kayak abang duta wisata itu istilahnya tuh. Kalau Jakarta mungkin abang dan none ya, none. Kalau di Sumatera Barat itu kan udah dan haji kurang paham juga guys. Jadi ibaratnya selalu jadi duta wisata lah gitu, terpilih ya, saking berturut-turutnya. Jadi belakangan udah nggak boleh lagi karena selalu menang, artinya selalu terpilih mewakili untuk Kota Bukit Tinggi ya. Nah, jadi ini sekitar 12 hari ya pasca saya mengalami insiden ya, katakanlah semacam katakanlah musibah atau bagi diri saya ya, musibah, kesalahpahaman saya dengan masyarakat di daerah saya tinggal kemarin itu kan Ombilin ya, di tepi Danau Singkara itu sekitar hampir 8 bulan kalau saya nggak salah saya di sana itu ya. Jadi dulu pernah saya unggah di channel YouTube saya tentang terkait dengan masjid, katakanlah begitu ya, terkait dengan masjid. Video saya itu tidak ada sama sekali menghina atau mencerca atau menista agama ya. Justru judulnya itu saya merasa bahwa saya udah setua ini belum cukup ilmu tentang agama ya. Beragam
kebiasaan. Nah, namun barangkali bagi orang lain video tersebut dianggap tidak menyenangkan atau mengganggu, sehingga saya mengalami semacam pengadilan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai dipersekusi, ya, karena saya dilindungi. Terima kasih kepada Pak Jorong, kepada Ketua Pemuda, kepada tentara Babinsa yang melindungi saya dari katakanlah situasi yang terprovokasi mungkin dari kesalahpahaman itu. Jadi masalahnya sudah berdamai, saya sudah menyatakan bersalah dan berjanji tidak akan mengulang. Jadi hanya saya tidak boleh lagi tinggal di Ombilin. Malam itu juga saya karena ketiadaan uang, saya terpaksa menitipkan peralatan bengkel saya kepada Pak Jorong. Saya mencari uang seminggu lebih, kumpul-kumpul sedikit-sedikit pinjaman untuk biaya pindah. Alhamdulillah kemarin sudah saya jemput peralatan kerja, barang-barang saya di sana, dan sudah saya bawa ke Bukit Tinggi. Untuk sementara di Bukit Tinggi kakak kandung saya mengizinkan untuk memakai kamar dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya yang tertunda. Itu sekitar 12 hari yang lalu kan saya posting bahwa saya membutuhkan beberapa spare part untuk proyek produk saya. Saya kebetulan membiayai 4 macam contoh, ya, preamp mic profesional untuk digunakan di mobil, di rumah, dan di masjid, ya, untuk saya tawarkan di masjid begitu. Sebelum saya berangkat subuh, justru malamnya itu saya diharuskan untuk pergi. Ya, dengan terpaksa hujan-hujan sampai subuh saya sampai di Bukit Tinggi waktu itu. Itu merupakan pelajaran yang apa ya, pelajaran yang sangat campur aduk, ya, artinya. Nah, saya begitu merasa sudah hampir mati, ya, tapi Tuhan masih melindungi. Situasi saya juga keuangan dan lain sebagainya, ya, sungguh berat, ya. Jadi bagi saya hikmahnya sangat besar. Jadi mungkin untuk teman-teman saya sarankan, ya, agar berhati-hati, ya, kita kalau bicara soal isu-isu yang terkait dengan agama, ya, apakah rumah ibadah, apakah itu tentang isu-isu kehidupan, agar berhati-hati, ya, karena
penerimaan dari adat-adat di setiap daerah juga berbeda-beda. Jadi sebaiknya kita hindarkan. Alhamdulillah selama ini karena saya 40 tahun hidup bergaul dengan dunia teknik elektronika dan praktis lebih dari 15 tahun saya di medsos, itu memang sehari-harinya berbicara soal teknik elektronika. Saya memang tidak mengurus gosip-gosip dan lain sebagainya, cuma mungkin kekilapan ya waktu itu ya, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan inilah setelah saya 2 hari yang lalu terkumpul biaya, saya kondisikan barang-barang saya, alhamdulillah selamat semua ya. Yang terpenting bagi saya blueprint teknik saya yang saya baru sekedar di atas kertas, yaitu selamat, artinya semua barang-barang saya tidak ada yang hilang, perangkat kerja saya tidak ada yang hilang. Ya, saya sangat bersyukur karena itu adalah hidup saya ya. Nah, jadi sekitar 9 hari mungkin ya terkendala pekerjaan saya yang sudah 75%, perakitan untuk 4 contoh produk itu ya guys ya. Jadi kedepannya saya ingin fokus dominan untuk menawarkan produk dan bekerja membuat produk ya, baik itu soal preamp mic profesional maupun soal perangkat musik ya, seperti efek-efek gitar dan lain sebagainya. Oke guys, inilah kamar saya. Ini hari malam, dini hari Rabu ya, jam 2 lewat ya, jam 2:04 ya. Itu ada jam jam siaan itu kecil di dinding, kecil karena jauh ya, itu di yang seperti itu. Jadi guys, ini kameraan. Kalau jendela yang kiri ini bisa melihat Gunung Cinggalang ya. Ada hamparan sawah di sana. Ini lantai 3 ya, dari kediaman rumah kakak di bawah kantor balai kota ya. Kalau jendela yang sebelah kanan itu kelihatan nanti Gunung Singgalang. Kalau sebelah kiri kelihatan Gunung Marapi ya, yang kemarin erupsi itu ya. Nah, jadi guys, ini kamarnya, kamar si Aan ya. Maaf itu tadi saya kurang enak badan, maghrib saya tidur sebentar, kebetulan makan obat juga, capek. Jadi 2 hari angkat-angkat barang ya. Ini sebagian sepertiga lah ya barang-barang saya yang ada di sini. 2/3 lagi itu saya rapikan di gudang, di gudang. Ini juga nanti akan, ini kantong-kantong itu isinya pakaian ya, kemudian beberapa komponen juga ada ya. Alhamdulillah ini semua ini box khusus komponen-komponen ya, resistor, kapasitor ya, kemudian IC dan transistor ya semua. Nah, jadi inilah kamar Aan, itu ada showernya di sana apa semua ya, kamar anak bujang ya. Nah, saya tempati. Nah, jadi itu selimutnya itu enggak rapi ya. Minta maaf ya. Jadi inilah meja saya. Jadi tadi sore udah saya sambung, kasih aliran listrik semua ya. Malam ini ternyata saya cek
voltase itu sampai 255 ya. Jadi saya nggak berani menghidupkan amplifier atau apa ya, belum berani bekerja karena saya butuh stabilizer. Kebetulan saya punya, mungkin besok diperbaiki dan digunakan ya, agar spanningnya voltase itu 220 aja. Jadi ini ada barang pusaka ini guys. Ini apa ini, Pioneer ya, P9250 sama ini apa, prosesor ya, yang versi kecil ya. Nah ini jadi itu speaker udah saya rapikan. Di sana itu ada sekitar 12 biji head unit ya. Itu dagangan saya untuk nanti ada power juga ya. Ada kapasitor bank ya. Jadi ini dari jam berapa ya? Dari jam 10 saya bersihkan ini. Rupanya bersarang semut ya. Ini isi dari apa ini, tester nih. Ini tester yang digital yang saya gunakan ini. APA 109 ya. Nah, saya bersihkan pakai alkohol dalamnya ya. Nah itulah guys, jadi ini pekerjaan saya yang tertunda itu ya, banyak ini semua apanya ya. Jadi mau kita lanjutkan, mudah-mudahan sebelum tahun 2023 berakhir semuanya sudah bisa saya selesaikan. Kedepannya saya di Padang juga, abang saya yang tertua memberikan apa namanya, tempatnya untuk sementara. Jadi sebelum saya bisa menyewa bengkel ya, saya mungkin 3 hari di Bukit Tinggi, 3 hari di Kota Padang ya, untuk menawarkan produk dan untuk pengadaan spare part. Tentu biasanya saya pergi ke Padang. Oh ya guys, itu ada yang tempo hari saya buat itu, dumbbell itu saya buat di Baso itu, tapi sudah lama, sudah 1 tahun nggak saya pergunakan. Oke guys, di sini ada apa namanya, ini foto anak saya, yang anak Saleh ini, yang sepasang dulu. Ini waktu mereka kecil ya. Nah, ini 2 tahun, 1 tahun, 2 tahunan lah ini waktu itu ya, 2 tahun lebih ya. Ini menjelang TK ya. Sekarang kakaknya ini sudah alhamdulillah keterima di Unri ya. Mereka pintar-pintar, juara ini. Babang sekarang masuk SMA di Pondok di Kampar ya. Jadi inilah anak Saleh yang saya perebutkan hak asuh mereka waktu 17 tahun lalu saya krisis rumah tangga di Pekanbaru. Di sini kebetulan ada internet dengan kapasitas speednya tinggi ya, e-connect
100 Mbps. Jadi wifi saya sudah diombilin itu sudah terisolir karena ya sejak kejadian itu ya mungkin nanti saya selesaikan, saya putus sementara agar tidak kena denda itu 1 juta karena saya baru 5 bulan itu 4 bulan apa 5 bulan itu. Kalau belum setahun itu kalau berhenti didenda 1 juta rupiah. Tapi kalau diputus sementara kita cuma bayar abodemen menjelang sampai tercapai masa 12 bulan baru kita bisa putuskan habis abodemennya ya mungkin sekitar 35.000 40.000 daripada kalau tidak diputus kita akan ditagih terus tumpuk terus 300.000 lebih setiap bulan. Oke guys, selamat malam ya. Mudah-mudahan kita semua diberkati Tuhan ya ke depannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.